Nah, script yang ada di tombol pada ubah data ini mengacu pada slide di slide ke-17 ya, halaman 17 pada slide GUI database. Di sini pada slide 17 ini dijelaskan bagaimana mengupdate data pada database. Nah, jadi perintah query-nya itu, perintah query dasarnya itu adalah seperti ini. Update, kemudian nama tabelnya apa, kemudian apa database yang diubah, field grid apa saja yang diubah, dengan set nama fieldnya apa, isi data fieldnya apa, pada field nilai yang mana, begitu ya. Sebagai contoh misalnya begini, NIM ini pada database yang ada tabel ini misalnya, nama tabelnya tabel, kemudian NIM ini mengalami perubahan namanya, nama orangnya mengalami perubahan. Misalnya dari Heri Suprapto itu menjadi Herawati Suprapti. Maka perintahnya di sini adalah update tabel. Ini nama tabelnya adalah tabel, kemudian set apa yang berubah. Nah, yang berubah itu adalah namanya dari Heri Suprapto menjadi Herawati Suprapti. Nah, ini nama ini yang berubah. Nama ini adalah kolomnya, nama kolomnya. Jadi kolom database atau fieldnya itu adalah ini. Kemudian nama ini adalah variabel. Variabelnya diambil dari Herawati Suprapti. Kemudian NIM ini juga sama, ini adalah field. Fieldnya itu adalah NIM. Kemudian NIM di sini itu adalah variabel. Variabel yang isinya adalah angka ini. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba membuat di sini diubah data ya. Events, kemudian action perform. Kemudian kita akan melakukan pengubahan data ya di sini. Nah, untuk melakukan pengubahan data tentu saja yang menjadi variabel yang menjadi indeks agar data tersebut bisa diubah itu adalah NIM. Nah, sekarang bagaimana prosedurnya? Nah, prosedurnya untuk mengubah data adalah kita tampilkan dulu data apa yang mau diubah di sini. Bagaimana cara menampilkannya? Nah, cara menampilkan data yang akan diubah di sini tentu sajalah dengan mengklik first, previous, next, atau last. Sehingga nanti kalau kita klik first muncul data pertama. Kalau kita ingin mengubah data pertama, data sudah tampil di sini, maka kita bisa mengubah datanya. Kita modifikasi data pertama tadi, kemudian setelah selesai modifikasi baru kita klik ubah data. Nah, jadi prosedurnya seperti itu. Jadi pertama kita klik first, atau kita klik previous, atau kita klik next, atau kita klik last, muncul data di sini, baru kita ubah data di sini, modifikasi, baru setelah itu kita klik ubah data. Itu prosedurnya. Nah, atau kita juga bisa yang jelas adalah kalau data di sini kosong, kemudian kita klik ubah data, itu tidak bisa. Seharusnya kita bisa membuat script di sini agar terjadi kesalahan, agar terjadi error, ada warning, ada notifikasi bahwa data belum ada, data yang mau diubah itu tidak ada di sini, sehingga tidak bisa diubah. Nah, begitu. Nah, jadi kita tidak serta-merta mengklik ubah data, tapi kita harus memanggil dulu data yang sudah ada. Memanggil data yang sudah ada dengan first, previous, next, last, baru kemudian kita modifikasi datanya, baru klik ubah data. Nah, itu prosedurnya. Nah, berarti kita nanti hanya mengubah data pada database pertama first dan database terakhir last, karena kita belum mengisi previous dan next ya. Ini agak susah. Nah, oke, nah sekarang kita akan mengisi script untuk diubah data ini. Nah, untuk mengubah data tentu saja kita memerlukan data-data yang ada di sini, nama, NIM, jenis kelamin, dan prodi. Tentu saja akses data nama, NIM, jenis kelamin, dan prodi itu sudah pernah kita buat pada tombol tambah data. Nah, di tombol tambah data di sini sudah ada perintah untuk memanggil
apa namanya memanggil masing-masing fieldnya ya, nama, NIM, jenis kelamin dan prodi. Nah sehingga kita copy paste saja bagian ini, bagian apa namanya tambah data ini kita copy paste. Jadi sebenarnya update data itu hampir mirip dengan tambah data. Ini bisa kita copy paste semuanya. Nah kita copy paste semua script pada tambah data ya. Oke, sampai sini Ctrl C ya. Kemudian saya coba rapikan dulu. Nah, kemudian pada ubah data events action perform saya paste di sini. Kemudian nah, sekarang kita akan ubah apa yang harus diubah dari tambah data. Nah, pada pada ubah data ini berarti yang menjadi fokus indeks pencarinya itu adalah NIM. Dia akan mencari NIM mana yang akan yang berubah, NIM mana yang akan diubah datanya. Nah, NIM ini itu menjadi fokus. Sehingga tentu saja NIM NIM ini akan menjadi fokus ya. Nah, maka kemudian di sini pada string ini itu ada perubahan. Jadi bukan lagi insert. Kalau insert dia menambah data. Maka sekarang kita lakukan script untuk mengubah data. Nah, string untuk mengubah data bisa kita lihat pada slide. Ini ada contohnya. Nah, ini contohnya string SQL, update table, set nama, dan seterusnya. Kita akan menggunakan script ini. Kita coba copy satu baris ini, Ctrl C, saya simpan di sini. Nah, ini untuk update-nya. Nah, kita bisa melihat ternyata muncul banyak error. Muncul banyak error karena tanda kutip duanya berbeda ketika di paste. Nah, tanda kutip duanya bukan tanda kutip dua seperti ini, tapi tanda kutip duanya seperti ini. Nah, ini tentu saja harus kita replace lagi dengan tanda kutip dua yang kita langsung ketik dari keyboard. Sekarang, nah, seperti ini, dan tanda kutip satunya pun berubah. Jadi bukan lagi seperti ini, tapi dia seperti ini ya, kebalik. Nah, ini kita ubah juga dengan keyboard, langsung kita ketik di sini. Jadi memang tidak serampangan kita mengcopy paste ya, tapi harus kita modifikasi juga hasil copy paste-nya di sini. Ini juga sama, dan yang terakhir ini juga sama. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat masih ada error di sini. SQL is already defined ya. Kita lihat di sini SQL is already defined ya, karena di atasnya harus kita matikan dulu. Nah untuk yang diupdate itu kan adalah tabel yang nama tabelnya adalah mahasiswa, sehingga tabel ini kita ganti menjadi mahasiswa. Kemudian yang kita update itu kan ada nama, ada NIM, ada jenis kelamin, dan ada prodi. Maka tentu saja di sini NIM ini menjadi indeks pencarinya, where NIM sama dengan sekian, NIM yang mana gitu ya, sehingga otomatis sebenarnya seharusnya NIM ini tidak bisa diubah NIM ini. Kita akan membuat prosedur bagaimana agar NIM ini tidak boleh diubah dengan mendisablekan text field ini. Nah, begitu ya. Itu nanti ya. Nah, maka sekarang NIM ini menjadi fokus pencarinya, berarti yang diubah itu adalah 3 field yang lain. Nah, NIM ini menjadi fokus pencarinya, maka yang diubah itu adalah field nama, jenis kelamin, dan prodi. Jadi yang bisa diubah itu adalah nama, jenis kelamin, dan prodi. Kalau NIM tidak bisa diubah. Nah, sehingga di sini berarti tidak hanya nama saja yang kita update, yang kita set, tapi juga ada jenis kelamin dan ada prodi. Nah, bagaimana kita menambahkannya di sini? Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini harus hati-hati karena salah sedikit berakibat fatal dan error. Bisa sangat lama untuk menyelesaikan errornya di sini. Nah, selain nama yang mau kita ubah itu adalah jenis kelamin.
Ingat bahwa ini nama di sini yang warna orange ini, atau warna coklat ini harus sama persis dengan yang ada pada database. Nah, di sini di database kita lihat strukturnya. Nah, ini kan ini tidak boleh berbeda sedikit pun dengan yang ada di kolom di sini, nama field ini. Jadi hurufnya harus sama, besar, kecilnya harus sama. Case sensitive. Nah, berarti kalau nama ini dia mengacu ke sini di kolom ini. Sementara nama yang ini adalah variabel, variabel yang berisi sesuatu nilai. Nah, dari sini dapat dari mana nilainya? Nilainya itu dapat dari yang kita masukkan di sini di field ini. Nah, selain nama kita yang kita ubah itu yang kita set adalah jenis kelamin, maka kita tambahkan di sini dengan koma. Koma, kemudian jenis kelamin ini harus sama persis dengan yang ada pada database, huruf besar kecilnya. Ya, jenis kelamin seperti ini J dan K ini huruf besar, yang lainnya huruf kecil. Nah, jenis kelamin sama dengan, nah formatnya kita samakan dengan ini. Jadi ini kita copy paste saja. Formatnya kita samakan dengan ini. Nah, ini Ctrl C. Kemudian kita paste di sini. Kemudian nama di sini kita bisa saja kita ubah menjadi suatu variabel. Nah, jenis kelamin. Dua sudah, tinggal satu prodi. Nah, satu prodi dulu. Kita tambahkan prodi, koma prodi. Kita lihat prodi, P-nya besar, prodinya kecil. Prodi sama dengan sama, jadi kita copy paste saja. Nah, dan kita ganti nama di sini dengan prodi. Dan prodi ini adalah variabel yang memang di atas sudah kita set di sini. Nah, oke. Jadi ini adalah script untuk mengupdate database, ya, update database. Nah, kemudian notifikasinya kalau database sudah diubah, kalau berhasil diubah berarti bukan ditambah tapi diubah. Database berhasil diubah. Nah, database berhasil diubah. Kemudian di sini terjadi kesalahan, tetap ya tidak berubah. Jadi kalau nanti ada kesalahan maka akan muncul message terjadi kesalahan. Nah, saya kira begitu kita bisa mencoba. Ini data pertama. Kita akan coba ganti data pertama, bukan GG namanya, tapi misalnya CC. Kemudian kita klik ubah data. Database berhasil diubah. Kita coba cek di webnya. Nah, database pertama sudah berubah menjadi CC. Oke, jadi berhasil ya. Nah, kalau kita mau mencoba yang data terakhir, Didi saya ubah menjadi Dodo. Ubah data. Kita coba cek lagi di sini. Dodo ya. Atau kita ubah data yang lainnya. Misalnya data terakhir ini adalah Dodo. Saya ganti menjadi Kiki. Kemudian perempuan dan ini teknik elektronik. Ubah data. Oke, kita coba cek di sini. Nah, Kiki, perempuan, teknik elektronik. Oke ya, nah jadi berhasil ubah data, kita sudah selesai. Nah berikutnya kita akan membuat script untuk hapus data. Untuk membuat script hapus data, maka kita tinggal menambahkan data di sini. Nah sebenarnya untuk menghapus data itu juga kita bisa melihat slide. Di sini ada pada slide ke-19. Nah, delete data. Nah, perintahnya query-nya itu sederhana ya, delete from apa nama tabelnya, kemudian where apa yang menjadi fokus pencarinya, biasanya pakai name. Nah, pada name berapa kita akan menghapus baris data tersebut. Nah, jadi ini scriptnya, delete from table where name sama dengan name yang kita tuju agar dia dihapus.